meluas ke seluruh dunia. Kemunculan wabah ini telah mengganggu aktivitas dari setiap manusia. Dalam kondisi COVID-19 saat ini, krisis pendidikan menjadi persoalan utama di seluruh dunia, termasuk Indonesia, selain krisis ekonomi dan krisis kesehatan yang menjadi persoalan utama. Pada hakikatnya, tidak hanya dunia pendidikan Indonesia saja yang terkena dampak COVID-19 saat ini, namun dunia pendidikan di seluruh dunia pun juga ikut terdampak. Menurut data UNESCO pada bulan April 2020, ada sekitar 1,6 miliar pelajar dan mahasiswa yang diliburkan. Sedangkan lembaga amal Save the Children juga menyatakan bahwa ada sekitar 9,7 anak terkena dampak penutupan sekolah dan mereka berisiko putus sekolah permanen. Berbicara mengenai krisis pendidikan merupakan suatu hal yang sangat serius dan harus mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah. Adanya pandemi COVID-19 saat ini mengharuskan seluruh sekolah maupun perguruan tinggi Indonesia tutup dan melaksanakan pembelajaran secara online. Namun, perlu diketahui bahwa pembelajaran online saat ini merupakan suatu hal yang tidak mudah bagi setiap daerah di Indonesia. Hal tersebut karena belum tersedianya akses internet yang memadai di seluruh penjuru Indonesia. Dari data Kemendikbud, secara administratif ada sekitar 12.548 desa yang belum tersentuh sinyal 4G. Sedangkan dari sisi geografisnya sebesar 49,33% dari total wilayah Indonesia yang baru tersentuh sinyal 4G. Padahal jaringan internet yang cepat merupakan suatu kebutuhan yang makro yang dibutuhkan oleh anak agar pembelajaran di rumah menjadi efektif. Seperti apa yang pernah disampaikan oleh Menteri Pendidikan kita, Mas Nadiem Makarim, bahwa sistem pembelajaran online tidak kurang efektif untuk dilaksanakan di daerah-daerah seperti 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar. Ketidakefektifan ini bisa berdampak pada tidak tersampaikannya materi pembelajaran ke siswa dengan baik. Menteri Pendidikan juga menyampaikan bahwa sistem pembelajaran jarak jauh bisa berdampak pada keadaan psikologis sosial baik siswa itu sendiri maupun para orang tua. Dan di antaranya dapat menurunkan motivasi belajar anak. Selain itu, untuk para orang tua yang kurang mampu, mereka akan mendapatkan tekanan sosial ekonomi yang sulit karena mereka dituntut untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari atau memenuhi kebutuhan kuota data untuk anak mereka bersekolah online. Bahkan ada satu kasus, yaitu seorang ayah yang mencuri HP hanya demi agar anaknya bisa bersekolah online. Mungkin bagi sebagian orang tua lainnya, memenuhi dua kebutuhan hidup sehari-hari dengan memenuhi kebutuhan sekolah anak di masa pandemi bukanlah suatu masalah yang serius. Mereka bisa memenuhi dua kebutuhan ini tanpa adanya suatu tekanan apapun. Namun demikian, perlu diketahui bahwa tidak semua orang tua berkondisi seperti itu. Oleh karena itu, sejak diumumkannya sistem pembelajaran jarak jauh, yaitu sejak Maret 2020, ada indikasi meningkatnya angka anak putus sekolah. Apabila kita melihat data anak putus sekolah rentang tahun 2014 hingga 2017, ada tren penurunan angka anak putus sekolah, yaitu pada 2017 sebesar 180.078 anak yang putus sekolah. Namun sedikit mengalami kenaikan pada tahun 2018 menjadi 187.824 anak yang putus sekolah. Dan semakin mengalami kenaikan pada tahun 2019 menjadi 285.404 anak yang putus sekolah. Selain dari data-data ini semua, adanya indikasi meningkatnya angka anak putus sekolah juga bisa dilihat dari pelaksanaan PPDB tahun 2020 kemarin, di mana dari beberapa daerah PPDB 2020 tidak terpenuhi selama masa pandemi ini. Daerah-daerah tersebut diantaranya Sleman, Yogyakarta, Solo, Jawa Tengah, hingga Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Pemerintah tentu tidak tinggal diam melihat darurat pendidikan di Indonesia ini, apalagi di masa pandemi yang sedang mewabah di mana-mana. Untuk itu, pemerintah telah melakukan beberapa langkah penyelesaian. Pertama,
pemerintah telah bekerja sama dengan beberapa perusahaan telekomunikasi yang ada di Indonesia. Selanjutnya, pemerintah juga telah melakukan perubahan dana BOS selama pandemi, di mana lebih memprioritaskan penggunaan BOS afirmasi dan BOS kinerja. Pemerintah mengalokasikan dana BOS afirmasi dan kinerja ini sebesar 3,2 triliun rupiah, sehingga diharapkan dapat membantu proses pembelajaran, terutama pada satuan-satuan pendidikan yang telah disebutkan sebelumnya. Melihat upaya pemerintah tadi dalam menangani krisis pendidikan, kita sebagai anak muda seharusnya lebih semangat dalam menuntut ilmu. Jangan jadikan wabah corona ini sebagai alasan untuk bermalas-malasan sehingga kita meninggalkan tanggung jawab kita sebagai pelajar. Karena kita sebagai anak muda akan menjadi penerus bangsa di masa yang akan datang.